Oke, halo teman-teman. Setelah kemarin kita belajar tentang bibit itu apa, gimana cara kerjanya, lalu sebenarnya apa sih yang terbaik di bibit. Nah, sekarang kita mau belajar tentang cara beli, cara jual, dan withdrawal-nya. Oke, kita masuk dulu ke bibit ya. Oke, ini aku pakai laptop. Jadi nanti teman-teman kalau dari HP ya tinggal login aja seperti biasa. Oke, sekarang kalau kita mau membeli reksadana untuk pertama kali. Nah, kemarin kan sudah dipelajari ya kira-kira reksadana apa sih yang mau kita pilih. Misalnya nih, kita sudah menentukan kita mau ambil reksadana pasar uang. Nah, oke, kita sudah menentukan mau beli reksadana ini. Nah, kalau teman-teman lihat ke bawah di sini ada mesin waktu reksadana. Maksudnya ini hanya gambaran aja ya. Jadi misalnya teman-teman mau beli tiap bulan itu 100 juta. Ya, jadi tiap bulan rutin selama 12 bulan ke depan, maka uang yang harusnya hanya 12 juta dia berkembang menjadi bunganya ini 355.000. Nah, sedangkan kalau teman-teman nabung hanya di awal misalnya langsung 10 juta gitu ya. Nah, bunganya adalah 570. Nah, jadi memang kalau tadi teman-teman perhatikan kok lebih untung nabung di awal ya, hanya sekali daripada yang per bulan. Nah, untuk kasus reksadana seperti ini yang dia harganya naik terus akan dipastikan lebih menguntungkan kalau hanya sekali penempatan aja. Soalnya kan misalnya kita beli di sini ya, dia kan akan jalan terus. Sedangkan kalau kita nabung artinya tiap bulan nilai rata-rata atau harga rata-ratanya itu akan terus meningkat. Misalnya bulan satu kita beli di sini, beli bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dan seterusnya, maka rata-ratanya akan semakin tinggi. Makanya itulah kenapa kalau rutin per bulan hasilnya tuh lebih kecil daripada kalau nabung sekali. Oke, itu. Nah, terus kalau kita mau beli, sekarang bisa klik beli ini. Nah, di sini masukkan minimal. Jadi kalau skor inflasi ini kebetulan kan minimal 100.000 ya. Nah, bisa teman-teman misalnya dananya memang hanya 100.000 ya udah, masukin 100.000 beli. Tapi kalau misalnya mau nominal ini nominal genap, mau 500, 1 juta, 5 juta, 10 juta dan seterusnya terserah, klik beli. Nah, terus di sini ada pernyataan gini ya, mau nabung rutin apa enggak? Kalau nabung rutin bisa lewat HP. Nanti dia lewat kita koneksikan dulu ke GoPay, lalu nanti bisa memotong saldo GoPay kita tiap bulan, setiap tanggal berapa kayak gitu. Intinya kalau kita oke setuju mau beli ini, tinggal klik yang ini saya menyetujui, bayar sekarang. Nah, di sini kalau teman-teman sudah aktivasi GoPay, link aja jago ini bisa dipakai. Tapi kalau misalnya belum, nanti bisa pakai ini transfer manual. Jadi kita ke ATM, transfer ke nomor rekening sana atau lewat virtual account. Kalau mau praktis ya lewat virtual account aja ya. Jadi nanti dia datanya di portofolio kita, datanya adalah antrian pembelian. Nanti biasanya akan masuk 3 hari kerja. Jadi kalau sudah terbeli, 3 hari kerja baru masuk ke portofolio secara resmi. Kurang lebih seperti itu ya cara untuk pembeliannya. Oke, sekarang kalau udah punya reksadananya terus mau ngejual itu caranya gimana? Pertama masuk ke portofolio. Nah, nanti di sini akan biasanya awal-awal itu dana tabungan, yang ini dana pensiun ya. Teman-teman bisa buat juga sih portofolionya mau namanya apa terserah. Kalau saya di sini tempatkan dana darurat dan dana pensiun. Nah, misalnya kita mau jual salah satunya, nah nanti tampilannya akan seperti ini, tergantung nanti reksadana apa yang teman-teman punya ya. Jadi misalnya contoh ini ada dana mas stabil, kalau mau jual tinggal klik yang jual. Nah, di sini ada keterangan yang harus kita pahami juga. Jadi harga reksadananya akan mengikuti hari waktu penjualan, bukan hari ini. Jadi kalau harga reksadana hari ini 1.000, lalu kita klik jual sekarang, kan akan terjual sekitar 2-3 hari ke depan. Harganya jadi 1.100 misalnya, yang terjual itu harga 1.100. Begitu juga kalau pas turun. Nah, durasinya 2-7 hari kerja. Tapi biasanya sih rata-rata 2-3 hari udah masuk ya. Terus untuk biaya transfer antar bank ini kalau misalnya bank kamu nggak bank BCA, tapi kalau pakainya BCA sih nggak ada biaya sama sekali. Oke, ini klik saya mengerti. Nah, di sini teman-teman mau mencairkan berapa? Jadi bisa berdasarkan unit, bisa berdasarkan rupiah. Kalau misalnya hanya mau cairkan 500.000, tinggal klik di sini nanti unitnya dia otomatis. Terus klik jual nanti dia akan otomatis terdaftar jual. Ini aku nggak klik ya karena aku nggak akan jual beneran. Nanti kalau kejual beneran malah harus masukin lagi. Nah, begitu juga kalau mau top up. Jadi top up itu tinggal klik top up, ini sama persis kayak mau beli baru, tinggal masukin aja nominalnya berapa. Nah, cuma kalau untuk dana mas stabil seperti kemarin sudah pernah kita bahas itu minimal masuknya 10 juta. Jadi nggak bisa 5 juta, 1 juta 500.000 itu nggak bisa. Jadi harus 10 juta baru bisa.
Caranya persis sama seperti tadi. Nah, ini nanti jual ini udah otomatis withdrawal, jadi uangnya akan masuk ke rekening kita yang kita daftarkan di sini secara otomatis selama 3 hari kurang lebih. Nah, nanti akan ada notifikasi dari si bibitnya sendiri, jadi di aplikasi bibit akan muncul misalnya di HP gitu ya, akan muncul notifnya kalau unit reksadana sudah berhasil terjual atau berhasil terbeli, nanti otomatis setelah notif itu akan langsung masuk ke rekening kita, tinggal dicek aja. Oke, berikutnya adalah bonus tips untuk teknik beli reksadana yang paling efektif. Nah, jadi gini, kalau kita beli reksadana pasar uang yang harganya terus meningkat, itu lebih cocok pakai metode lump sum. Ya, kita coba lihat ya. Nah, lump sum itu artinya beli sekaligus dan dibiarkan. Jadi ada namanya compounding interest, jadi dia bunga berbunga. Kalau kita beli 10 juta misalnya di sini, kan harganya naik terus. Ya, otomatis uang 10 juta itu akan lebih maksimal hasilnya daripada kalau kita beli 1 jutaan tiap bulan. Itu namanya lump sum, jadi beli sekaligus. Nah, ini lebih cocok di reksadana yang stabil seperti ini, hasilnya akan lebih maksimal. Tapi kalau nggak ada dana gimana? Ya udah mau nggak mau ya beli secara namanya DCA atau Dollar Cost Averaging. Jadi beli setiap minggu, setiap bulan. Itu nanti beli harganya otomatis kan akan terrata-rata. Nah, yang DCA tadi sebenarnya paling cocok untuk reksadana yang harganya itu naik turun. Seperti reksadana obligasi atau reksadana saham. Misalnya kita cek yang reksadana obligasi. Nah, seperti ini. Misalnya kita beli nih di sini. Lalu beli lagi di sini. Beli lagi di sini. Terus beli. Nah, harganya kan akan berbeda-beda belinya. Nanti akan terrata-rata. Nanti kita coba praktekkan di Excel ya. Begitu juga kalau reksadana saham. Semakin tidak stabil harganya, semakin cocok dengan teknik DCA. Nah, beli di sini, nanti beli di sini, beli di sini, beli di sini, dan seterusnya. Harganya akan terrata-rata berdasarkan nominal tentunya ya. Kalau kita beli di sini 1 juta, terus beli di sini 10 juta, ya otomatis nanti harganya akan lebih dominan ke yang 10 jutanya gitu. Oke, ini kita coba contohkan dalam DCA dan lump sum ya. Nah, ini misalnya kita beli reksadana saham secara DCA atau beli setiap awal bulan. Jadi kita anggap dari bulan Januari sampai bulan Desember 1 juta setiap bulan rutin. Dan ini adalah harga yang terbeli. Jadi NAV-nya atau harga per unitnya ya. Nah, kita beli di ini kita nggak tentukan pilihan harga, cuma setiap beli tanggal 1 aja. Ya otomatis gini. Nah, ini menjadi unit yang terbeli asalnya dari nominal dibagi NAV. Terus sampai bulan ke-12 ternyata harga rata-rata kita ini kita dapat di angka 991. Nah, harga yang sekarang di bulan 12 terakhir adalah 1050. Artinya uang kita yang tadinya ini kalau hanya di tabungan biasa 1 juta kali 12 itu 12 juta bertumbuh jadi 12.700.000 alias 6% per tahun. Dengan jumlah unitnya sekian 12.000 dengan NAV rata-ratanya 991. Ini kalau yang secara DCA. Ya tadi kan dikatakan lebih untung pakai DCA kalau harganya nggak stabil. Sekarang kita bandingkan kalau pakai lump sum. Jadi kita langsung taruh 12 juta di bulan Januari. NAV-nya kan dapat 1000 ya, sama persis. Nah, artinya dengan unit yang sama-sama 12.000 unit, dia ketika di Februari dibawa ke 990, uang kita minus, otomatis minus sekian. Lalu terus mengikuti harga sampai akhirnya di akhir tahun ternyata harganya 1050, maka jumlah uangnya jadi 12.600. Berbeda dengan yang pakai cara DCA. Jadi kalau pakai DCA ketika harganya turun ya kita dapat, sedangkan kalau lump sum ya udah di bawah turun ya maka akan minus. Kayak gitu ya. Jadi kalau pakai DCA itu lebih menguntungkan untuk yang harganya tidak stabil. Sedangkan gimana kalau kita belinya reksadana pasar uang yang harganya stabil? Kita sudah buat perbandingannya nih. Nah, jadi sama caranya. Januari sampai Desember beli 1 jutaan, terus ini NAV-nya terus naik ya setiap bulan. Otomatis unit yang kita dapat pun tambah lama malah tambah sedikit. Nah, dengan yang DCA ini kita dapat 13 juta dari yang harusnya 12 juta ceritanya ya, ini hanya contoh aja. Pertumbuhan 15%, rata-ratanya 1146. Nah, sedangkan kalau yang lump sum kita pakai 12 juta dapat 12.000 unit, NAV-nya 1000, ternyata di harga yang sama akhir tahun jadi 15.700. Nah, bedanya jauh ya ternyata ya.
Nah, itulah keuntungannya lumsum karena dia rata-ratanya nggak ikut naik, rata-ratanya tetap di 1.000 harganya, sedangkan kita jadi 1.100. Itu yang membuat lumsum lebih menguntungkan kalau untuk reksadana pasar uang atau reksadana yang harganya stabil. Oke, itu ya teman-teman, mudah-mudahan membantu.